Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Pila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat satu-satunya seluruh makhluk bergantung, ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Berjumpa lagi di channel Ahmad Lintas Agama 01. Kali ini saya akan menanggapi yaitu fitnahan Taipuddin Ibrahim, dan saya juga akan membongkar kedunguan Taipuddin Ibrahim ini, ya, karena Taipuddin Ibrahim ini ya kerjanya cuma memfitnah. Karena kalau nggak memfitnah atau nggak menghujat, ya donasinya akan terhenti, ya teman-teman. Dan saya juga akan membongkar siapakah Taipuddin Ibrahim ini menurut buku Biblos itu sendiri, ya. Karena buku Biblos itu sendiri sudah mengatakan orang-orang yang seperti Taipuddin Ibrahim ini seperti apa, ya. Dan apa saja yang akan dikatakan oleh Taipuddin Ibrahim nanti saya akan menanggapi satu poin per poin, ya. Jadi nanti setelah kita mendengarkan semua kebodohan dan kedunguan Taipuddin Ibrahim ini, saya akan menanggapi satu persatu pernyataan Taipuddin Ibrahim dan juga fitnahan Taipuddin Ibrahim terhadap Islam, ya. Dan saya juga akan membongkar siapakah Taipuddin Ibrahim ini menurut buku Biblos itu sendiri, ya. Karena nanti semakin dia akan menghujat, maka dia akan kena tampar sendiri oleh pernyataannya sendiri. Karena Taipuddin Ibrahim ini suka memfitnah tapi lupa berkaca dan lupa belajar buku Biblos itu dengan baik. Karena apa yang dia fitnahkan itu juga ada di dalam buku Biblos itu sendiri, ya teman-teman. Dan nanti saya akan mengungkap orang seperti Taipuddin Ibrahim ini menurut buku Biblos itu dia siapa. Dan orang seperti Taipuddin Ibrahim ini apakah benar dia adalah pendeta atau gembala, ya. Tapi sebelum kita menanggapi itu, kita akan mendengarkan semua pernyataan Taipuddin Ibrahim, dan saya akan membongkar kedunguan Taipuddin Ibrahim. Penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Yao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Dengan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Kemudian boleh ngata-ngatain orang semaunya dengan bilang dia ya kufar kafir lah. Nah, ini ayat yang kedua. Jadi garis besarnya begitu. Jadi saya belum akan membacakan ataupun akan menyiarkan 300 ayat itu. Berarti akan ada 300 kali pertemuan saya dengan saudara-saudara. Dan ada satu video saya yang sudah dihapus oleh mungkin pemerintah. Kok bisa-bisanya menghapus video saya di era bebas bicara? Kenapa tersinggung? Kemenkominfo, apalah saya nggak tahu nama-nama kementerian itu. Kementerian ini nggak mampu saya hafal sekarang ini. Yang ketiga, tentang penghinaan terhadap wanita-wanita. Karena agama saya yang lama itu adalah agama khusus untuk lelaki. Kalau wanita ya hanya bagian begitu saja.
Jadi di dalam kitab suci itu yang nanti disebut orang yang bertakwa itu akan masuk surga dengan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Saking cantiknya itu wanita belum pernah lahir ke muka bumi ini, rambutnya terurai, segalanya diceritakan semua, alisnya, bibirnya, dagunya, wah lehernya jenjang, ya, pundaknya, susunya menantang, terus sampai ke bawah, perutnya lurus, nggak seperti wanita di dunia ini gembrot, pahanya mulus, semua diceritakan, kakinya, jari-jarinya, bibirnya, nah sampai ke bawah kakinya diceritakan, tumitnya licin, bersih tumitnya, nggak seperti tumit perempuan di dunia ini baru pulang dari salon pecah lagi. Ditanyalah Nabi itu, apakah kuat seorang laki-laki melayani 72 bidadari, berarti mas 73 dengan istrinya sendiri. Lalu Nabi itu berkata, kemaluan laki-laki tidak akan lemas, tegang terus. Berarti setiap 22 menit dia akan ganti cewek. Wah, digambarkan seperti itu. Hanya karena saya mengatakan bahwa Allahnya orang Islam itu adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpi-mimpinya Muhammad. Nah, harus dibuktikan dong, apakah benar Allah itu mimpinya Muhammad. Baru saya dihukum. Kata-kata itu kan cuma sama dengan kalau Allahmu maha kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke, Pak Fut Mahfud, nderma cong. Saya sudah masuk Kristen, pakai hukum Islam saja. Pakai hukum Islam ya dihabisin. Jadi begitu. Pak Mahfud ini mau jadi imam, mau menjadi khalifah, ya, mau jadi khalifah untuk negara baru Islam Indonesia itu. Kok tidak mau berlaku adil, tidak merasa adil? Di mana rasa keadilan Bapak? Saya bandingkan Abdul Somad. Abdul Somad bandingkan dengan MKC. Jauh, Pak, ini jauh. Bapak boleh, selama ini saya melihat sebagai orang yang, sebagai menteri yang rendah hati. Tetapi sekali lagi tetap rendah hati. Jual beli besi tua. Tidak boleh begitu. Ayat di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 82. Kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, maksudnya orang Islam, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik
dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang Islam ialah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Kristen. Oke, di sini dia Nah, itulah semua yang dikatakan oleh Ibrahim dan juga fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Taipuddin Ibrahim ya. Saya mengambil poinnya. Yang pertama yaitu Taipuddin Ibrahim yang menantang Carok kepada Bapak Mahfud MD ya. Terus poin yang kedua yaitu Taipuddin Ibrahim memfitnah dan mengatakan bahwa umat Islam itu bebas mengatai orang-orang ya, atau kufar kafir katanya. Dan ke poin yang ketiga yaitu Taipuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa penghinaan pada wanita, yaitu umat Islam itu sangat menghina terhadap wanita ya. Tapi bukan itu nanti yang akan saya tanggapi, tetapi fitnahan Taipuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa susunya sangat menantang di perkataan dia itu ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu dia mengatakan bahwa Allah itu adalah delusi atau mimpinya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini juga nanti akan saya tampar dengan ayat-ayat buku Biblos dia sendiri ya teman-teman. Dan dia juga mengatakan jika memang Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk menghabisi orang lain di luar agama Islam ya. Itu pernyataan saya Taipuddin Ibrahim untuk melakukan hukum Islam, yaitu ketika orang lain atau orang yang beragama lain itu wajib dihabisi ya. Itu fitnahan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh Taipuddin Ibrahim. Dan saya juga nanti akan menanggapi semua poin-poin ini yaitu. Dan yang keenam yaitu tentang Al-Maidah ayat yang ke-82 ya. Dan saya juga akan membongkar kebotolannya Taipuddin Ibrahim ini, dan saya juga akan menampar Taipuddin Ibrahim ini dengan ayat-ayat buku Biblos itu sendiri ya. Tetapi sekarang saya akan menanggapi poin yang pertama ketika Taipuddin Ibrahim menantang Carok, yaitu Bapak Mahfud MD ya teman-teman. Hei Taipuddin Ibrahim, tidak perlu kamu menantang Carok Bapak Mahfud MD ya, karena itu tidak mungkin dilayani oleh Pak Mahfud MD ya. Dan buat teman-teman Kristen yang ada di Indonesia atau yang ada di seluruh dunia, contohlah ajaran kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu seperti yang dilakukan oleh Taipuddin Ibrahim ini ya. Karena Taipuddin Ibrahim ini kan seorang pendeta, tentu dia sedang menjalankan ajaran kasihnya ya kan teman-teman. Nah, itulah salah satu contoh ajaran kasih yang dicontohkan oleh Taipuddin Ibrahim ya. Karena Taipuddin Ibrahim ini sedang mengamalkan ajaran buku Bibelnya, yaitu ajaran kasih untuk menantang Carok Bapak Mahfud MD. Taipuddin Ibrahim, nggak perlu nantang Carok Pak Mahfud MD. Kalau memang Taipuddin Ibrahim ini seorang jantan, nah ya, bukan perempuan ya. Kalau jantan itu ya nggak perlu lari-lari lah, pulang aja ke Indonesia. Kalau enggak ya pakai rok aja, pakai rok mini aja di Amerika sana ya. Nggak perlu deh nantang Carok Pak Mahfud MD. Kalau ente memang jagoan dan ente gerot ya Taipuddin Ibrahim, lu pulang ke Indonesia. Sudah itu lu naik ke ring MMA sama gua gitu loh. Nah, jadi kan tidak melanggar hukum kalau kita itu bertarung di ring ya, di MMA atau di seperti petinju lah gitu ya kan. Jadi kan nggak melanggar hukum, jadi biar enak gitu. Kalau memang kamu jantan gitu ya Taipuddin Ibrahim. Dan saya kasih sponsor buat kamu. Kalau kamu menang di naik ring sama gua, kamu gua jilat tai lu ya. Yang kedua, Taipuddin juga mengatakan bahwa hukum ajaran Islam itu boleh menghabisi untuk orang lain, orang sembarangan yang di luar agama orang Islam ya aja.
Tetapi fitnah Taifuddin Ibrahim ini ya lupa sekedar baca apa ya, buku sekedar biblosnya ya. congornya Jadi Taifuddin Salmangap aja Ibrahim ya ini rasanya. kaidah Ya Al-Quran silakan aja nggak Taifuddin tahu ya kan, Ibrahim apa tunjukkan satu ayat aja kaidah bahwa asbabul di nuzul dalam ayat Al-Quran yang mungkin itu dia katakan ada membunuh itu perintah ya. dari Allah Di boleh Taifuddin Ibrahim ini mengatai akan orang saya sembarangan. tampar juga dengan Terus kalau kamu tidak isi punya buku Bibelnya ilmu sendiri, tentang karena kata Taifuddin kafir Ibrahim ini sedang atau kafir menjalankan ajaran dalam kasih bahasa dusta Inggris, maka juga kamu nggak kasih usah ngoceh fitnah deh ya. ya. Itu Yuk mari kita hanya sama-sama menunjukkan kedunguan dan kebodohan melihat kamu dan membaca di seorang dalam pendeta Bible yang atau sedang di dalam menjalankan Al-Quran ajaran yang kasih ya. terdapat Ajaran banyak kasih Bible ya kata-kata kan, karena membunuh Bible itu kan ajaran kasih. yang Ya teman-teman dilontarkan Kristen, ya buat fitnahannya oleh Kristen yang ada di Taifuddin Indonesia dan di Ibrahim seluruh dunia, kepada umat contohlah Islam ya. ajaran kasih yang Mari kita dicontohkan baca di oleh dalam Samuel pendeta 15 pasal Taifuddin 3. Ibrahim ini ya. Di sana Itulah dikatakan, jadilah ajaran kasih pergilah fitnah ya kan. sekarang, Ya seperti kalahkanlah Taifuddin orang Ibrahim Amalek, ini. tumpaslah segala yang Taifuddin ada Ibrahim di juga hadapan kamu, dan mengatakan bahwa janganlah ajaran ada Islam belas itu kasihan sangat sama sekali. menghina terhadap Bunuhlah kaum semua wanita. laki-laki Itu maupun poin yang ketiga ya. perempuan, Dan juga Taifuddin kanak-kanak Ibrahim ini maupun mengatakan fitnahannya yang anak-anak ada kata-kata yang susunya lagi yang menyusui, menantang. lembu Cuman karena maupun pendeta domba, Taifuddin unta Ibrahim maupun ini keledai. sedang Jadi menjalankan Taifuddin 2 Ibrahim Korintus ini 12 nggak pernah ayat 6 membaca pasal 16 buku di mana di sana Bibelnya. dikatakan, Jadi, ya Aku Taifuddin jerat Ibrahim kamu ini dengan seperti dustaku, apa yang ya kan? dikatakan di dan dalam juga buku dia ini Biblos sedang ya. mengamalkan Taifuddin ajaran Ibrahim buku ini Bible adalah yang ada orang ayatnya, yang jikalau mengaku karena domba, dustaku kemuliaan tapi Tuhan semakin sebenarnya melimpah dia ini ruah, adalah serigala kenapa buas. aku harus dihukum sebagai Jadi ya manusia dia yang berdosa? mengajarkan ajaran kasih dusta. Nah, jadi ucapan Taifuddin yang Itulah mengatakan susunya sangat slogannya menantang itu, Taifuddin teman-teman Ibrahim Kristen ini ya. sedang Mungkin menjalankan banyak ajaran yang kasih mengikuti tapi Taifuddin matanya Ibrahim ya. buta, Slogan nggak dipakai untuk menengok kasihilah buku musuhmu, Biblenya ajaran itu kasih sendiri itu ya ya cuman hoax. Jadi selumbar. Jadi apa yang di dicontohkan seberang oleh lautan pendeta sana Taifuddin Ibrahim ini ya nampak, ini tapi sedang gajah di depan mencontohkan matanya ajaran itu nggak kasih nampak dari Taifuddin dalam buku Ibrahim ya. Bible ya kan. Saya akan bacakan isi buku Bible. Dan di dalam Lukas 19 Siapakah yang ayat lebih pasal menghina 27 wanita juga, daripada di sana ada kata Bible membunuh atau Di Al-Quran? Taifuddin Ibrahim Di mana ini di dalam Yehezkiel 23 nggak di bisa sana berkaca, dikatakan cuman bisa mereka memfitnah dan bersundal di Mesir. congornya itu cuma Mereka asal mangap bersundal ya kan? pada masa mudanya. Di sana Sementara di dalam susunya Ulangan 20 dijama-jama pasal dan 16 juga dada dikatakan, keperawanannya tetapi dari dipegang-pegang. kota-kota bangsa-bangsa itu Jadi yang yang diberikan Tuhan ada Allahmu, gunakanlah ayat susunya mereka menjadi dijama-jama pusaka, janganlah kamu biarkan dan hidup dada apapun keperawan yang dipegang-pegang bernapas. itu Ini kan buku sangat Bible atau kejam bener Al-Quran ini ya. Taifuddin Kita tidak Ibrahim perlu yang mentafsirkan botol. atau mengapakan kitabnya Taifuddin Ibrahim ini ya. Makanya Tapi kita cukup belajar membaca kamu aja lah. baca buku Bible kamu itu Kita pakai boleh mata. periksa dari Jangan makna belajarnya kata itu pakai dari congor KBBI dusta ya kan. ya. Jadi apa yang dikatakan Taifuddin Ibrahim ini ya Taifuddin sekedar Ibrahim ini juga fitnahan mengatakan ya supaya apa ya? bahwa Supaya Allah ajaran itu kasihnya adalah itu semakin delusinya nampak atau gitu loh mimpinya dari buku baginda Bible itu ya kan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Ya Alaihi donasi Wasallam. Nanti Nah, Al-Quran seperti itu adalah ya kan. termasuk mimpi-mimpinya Kenapa? baginda Karena Rasulullah orang-orang Muhammad seperti Sallallahu Alaihi Taifuddin Wasallam, ya. Ibrahim ini Jadi saya juga akan menampar adalah lagi gembala-gembala yang mukanya mencari laba Taifuddin ya kan. Ibrahim ini dengan isi buku Biblosnya atau Bible yang sendiri. sebenarnya ya Di mana dikatakan di termasuk dalam buku Taifuddin Biblos Ibrahim itu ini sendiri, adalah dikisahkan orang-orang yang juga dibilang antikristus bahwa itu sendiri semua ya kan. ayat-ayat Yohanes dari pertama sampai 14 itu adalah mimpinya Yohanes ketika di Pulau Patmos. Jadi apa yang dikatakan Taifuddin Ibrahim ini yang menampar mukanya sendiri. Karena ya seperti ini kalau ajaran kasih dusta itu, ajaran kasih fitnah. Buat teman-teman Kristen lagi ya, tiru itu Taifuddin Ibrahim itu yang sedang menjalankan ajaran kasih dari Bible itu ya. Jadi biar saya tampar terus dia mukanya ini sama isi buku Biblenya sendiri. Ya teman-teman semuanya. Nah sekarang saatnya membongkar pendeta Taifuddin Ibrahim. Siapakah pendeta Taifuddin Ibrahim ini menurut buku Bible itu sendiri ya. Jadi menurut buku Bible itu sudah ada contoh-contohnya bahwa kalau pendeta seperti Taifuddin Ibrahim ini bisa dikatakan yaitu gembala-gembala yang mencari laba ya. Donasi kata Taifuddin Ibrahim. Jadi pendeta seperti Taifuddin Ibrahim ini juga
ini sudah sudah dinubuatkan menurut Yesus. Dan mari kita cek menurut buku Bible ya. Kita tidak perlu mengartikan atau tidak perlu mentafsirkan, kita baca lurus-lurus aja isi buku Bible-nya Taifuddin Ibrahim ini ya. Supaya Taifuddin Ibrahim ini semakin mantap mengajarkan ajaran kasih dan bisa ditiru oleh teman-teman Kristen semuanya ya. Jadi menurut buku Bible, bahwa antikristus itu ya memang akan datang ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di zamannya Yesus itu sudah telah banyak hadir dan bangkit antikristus pada zamannya Yesus. Dan Yesus juga mengatakan bahwa mereka itu berasal dari antara kita. Kata Yesus ya, bukan kata saya. Supaya nyata bahwa semua mereka itu tidak termasuk daripada kita. Dan orang-orang yang akan menyesatkan. Yesus juga mengatakan penyesat itu telah muncul dan telah banyak pergi ke seluruh dunia. Dan bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan itu menyamar sebagai pelayan kebenaran. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka serigala buas. Jadi teman-teman semuanya ya, sahabat Iwan Villa yang dirahmati oleh Allah, bahwa antikristus itu berasal dari golongannya, yang mengatakan dari golongannya Yesus sendiri. Dan para nabi-nabi palsu itu mereka menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka serigala buas. Yuk teman-teman, sekarang yang memakai istilah domba atau serigala itu siapa? Apakah itu umat Yahudi atau umat Islam, Hindu, Buddha, Konghucu? Ada nggak yang memakai istilah domba atau serigala? Satu-satunya yang memakai istilah domba atau serigala itu ya Pendeta Taifuddin Ibrahim. Jadi pengikutnya Pendeta Taifuddin Ibrahim itu ya mereka akan mengatakan mereka adalah domba-dombanya Yesus. Sementara Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu mereka akan menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan itu ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak muncul antikristus. Dan antikristus itu ada di dalam Alkitab itu sendiri, ada di dalam buku Biblosnya Taifuddin Ibrahim, ada di dalam Bible. Bahkan Yesus mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Itu silakan dibaca ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dan antikristus itu menurut bahasa Yunani sendiri itu adalah padanan kata yang bisa diartikan menentang Kristus atau orang-orang yang ingin menggantikan nama kemuliaan Yesus. Sekarang yang merasa mereka ada di dalam Kristus itu siapa? Umat Islam, umat Yahudi, Konghucu atau Buddha? Dan orang-orang yang mengatakan ada di suatu kekuasaannya Yesus itu siapa? Kan itu. Antikristus itu bisa juga dikatakan mereka yang akan mengambil atau menempatkan dirinya seperti tempatnya Kristus atau seorang Kristus palsu ya. Jadi semua kata itu sekarang yang memakai kata-kata itu siapa? Umat Islam, umat Yahudi, atau umat Kristen, atau seperti Pendeta Taifuddin Ibrahim ini. Bahkan dikatakan antikristus itu sudah sejak zaman Yesus sudah ada ya teman-teman.
bukan baru sekarang antikristus itu ada. Yesus juga menggambarkan terhadap nabi-nabi palsu yang ada di buku Bible ya. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi yang pakai istilah domba itu sekarang siapa ya teman-teman? Pasti Taipuddin Ibrahim. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, ingat ya perkataan ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi sekarang yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Yang bermukjizat atas nama Yesus siapa? Ya, apakah mereka orang Yahudi atau orang Islam, orang Konghucu atau Buddha? Tentu yang mengatakan itu semua adalah orang seperti pendeta Taipuddin Ibrahim. Yesus juga telah menggambarkan pada masa mendekati kedatangannya yang kedua kalinya, yaitu antikristus itu sangatlah banyak ya. Bahkan Yesus juga mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak yang akan datang dengan memakai nama kemuliaanku dan nama kebesaranku, dan mereka akan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat yang sangat dahsyat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi yang merasa ada di dalam Kristus itu siapa? Yang mengatakan bahwa mereka mempunyai mukjizat atas nama Yesus itu siapa? Ya silakan Anda menilainya sendiri ya. Tidak perlu mentafsirkan ayat ini. Jadi pendeta botol yang bernama Taipuddin Ibrahim itu harus banyak-banyak membaca buku Bible-nya ya, supaya nggak ketampar terus pernyataan dia itu. Hei pendeta Taipuddin Ibrahim, gembala-gembala pencari laba, nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengatakan ada di dalam Kristus tapi sebenarnya mereka adalah antikristus, ya kan? Bahkan Yesus juga sudah memperingatkan ketika kedatangannya kedua kalinya, ya kan? Dan akhir zaman itu makin banyak antikristus menurut Yesus. Dan Yesus juga memperingatkan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu, ya kan? Para orang-orang yang mengatakan dirinya ada dalam Kristus, ada di dalam diri Mesias, dan mereka itu tidak apa ya, dan mereka mengadakan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah yang sudah diperingatkan oleh Yesus. Jadi antikristus itu pada poinnya yang mengatakan mereka adalah domba, tapi mereka serigala buas. Mereka yang memakai kemuliaan nama Yesus. Sekarang yang memakai nama kemuliaan Yesus itu siapa? Apakah umat Islam, atau umat Yahudi, atau umat Konghucu, atau umat Buddha,
Atau justru umat Kristen seperti pendeta Taipuddin Ibrahim ini yang selalu mengatakan bersama dengan Kristus ya, yang selalu memakai kemuliaan nama Yesus, yang selalu mencontohkan ajaran kasih Yesus. Tapi itu bohong. Ya begitulah sahabat Iwan Villa ya. Semoga ini bermanfaat sekali, dan semoga pendeta Taipuddin Ibrahim ini semakin banyak penggemarnya, karena mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran kasih Bible. Contoh ya teman-teman Kristen semuanya.